Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Cassandra Etania, NIM 20210082. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Kali ini saya akan mereaction video dari Pak Gregoris Jayoko selaku dosen agama yang membicarakan tentang menganalisis kesombongan. Kita cek videonya. Halo teman-teman terkasih, apa kabar? Semoga tetap sehat. Selamat datang di era new normal. Dan juga semoga kalian tetap belajar dan tetap semangat. Judul kuliah kita kali ini adalah kesombongan. Analisis demi kelahiran kembali manusia dan bangsa yang lebih baik. Mengapa tema kesombongan yang dipilih? Ya kita tahu karena kesombongan itu akar dari kehancuran. Baik kehancuran dari manusia, agama, suku, ras, bangsa, juga bahasa adalah kesombongan. Bagi mahasiswa Prodi DKV, Teknik Sipil, Teknologi Pertanian, Sastra Inggris, RIL yang belajar mata kuliah agama atau religiositas. 1. Menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama, meskipun berbeda suku, agama, ras, golongan, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Menurut catatan sejarah pada abad ke-7, sudah ada umat Katolik di kawasan Sumatera Barat. Iman Katolik tidak memisahkan umat dari keberagaman hidup kemasyarakatan dengan warga-warga lain sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, umat Katolik membaur dengan masyarakat lingkungan apapun agamanya. Umat tidak menyendiri, sebaliknya ikut serta di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di RT, desa, kelurahan, malah sampai tingkat nasional. Pada sila pertama, dicanangkan takwa, kerukunan, dan kebebasan beragama. Hal ini sejalan dengan hukum Kristiani mengenai taat kepada Tuhan dan dengan ajaran Konsili Vatikan II tentang kebebasan beragama atau Dignitatis Humanae nomor 6. Sebagai orang beriman, tiap orang Katolik merasa bertanggung jawab terhadap pengalaman kewajiban-kewajiban agamanya. Oleh karena itu, tiap orang Katolik berusaha satu, taat dan mengamalkan ajaran agamanya di dalam masyarakat. 2. Menjunjung tinggi kebebasan beragama semua warga. 3. Membina semangat toleransi terhadap orang atau kelompok yang beragama lain. Malah memupuk kerukunan, komunikasi, dan kerjasama dalam suatu kekeluargaan dan persaudaraan dengan semua golongan di dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan ideologi tersebut? Berikan juga kutipan kitab suci terkait. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Apakah Gereja Katolik menentang kapitalisme? Nampaknya perlu didefinisikan dahulu apa yang dimaksud dengan kapitalisme. Sebab, jika yang dimaksud adalah sistem perekonomian yang menomorsatukan keuntungan pasar dengan mengabaikan nilai-nilai etika dan moralitas yang umum dikenal juga dengan istilah liberal, kapitalisme, atau neoliberalisme, maka tentu saja Gereja Katolik menentangnya. Sedangkan kalau maksudnya adalah sistem perekonomian yang berdasarkan keuntungan yang legitim atau sah, tanpa mengabaikan nilai-nilai etika dan moralitas, maka sistem tersebut dapat diterima Gereja Katolik. Individualisme adalah satu paham yang menerangkan bahwa seorang yang mementingkan haknya pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Di dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1-10, Zakheus adalah contoh seorang yang egois, yaitu mengambil keuntungan sendiri sebagai pemungut cukai. Gaya hidup yang mementingkan diri sendiri dan mengambil keuntungan sendiri ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Konsumerisme adalah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok melakukan pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, secara sadar dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadikan manusia menjadi pecandu dari suatu produk sehingga ketergantungan tersebut susah untuk dihilangkan. Dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11-32,
Kehidupan seorang anak bungsu yang berfoya-foya dengan menghabiskan segala warisan yang telah diberikan ayahnya kepadanya, yang telah diambil dengan memohon hak lalu hidup berfoya-foya. Kehidupan anak ini telah jauh bergantung dari hartanya. Ia merasa berfoya-foya mampu memberikan kesenangan, padahal hal-hal yang ia lakukan adalah tidak penting. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Dalam Ayub bab 1 ayat 4, anak-anak Ayub yang suka mengadakan pesta secara bergiliran adalah contoh dari gaya hidup hedonisme yang mencari cara untuk menyenangkan diri dan tidak memperhatikan pergumulan Ayub saat anak-anaknya melakukan hal tersebut. Kita memang perlu dalam mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan menyalahgunakan perkembangan ini dengan melakukan hal yang negatif. Tetapi kita perlu belajar mengikuti perkembangan zaman ini untuk memuliakan nama Tuhan kita. Kita tidak perlu memiliki gaya hidup materialisme, konsumerisme, hedonisme, dan individualisme. 3. Dalam kitab suci Anda masing-masing dijelaskan konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia. Tanda-tanda hari kiamat menurut Katolik biasanya disebut juga sebagai tanda akhir zaman yang merupakan waktu di mana dunia akan musnah. Pada akhir zaman tidak ada lagi mujizat Tuhan Yesus. Dalam Katolik, tanda-tanda hari kiamat digambarkan sebagai peristiwa kesengsaraan makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya ke dunia, yang akan menghadapi Antikristus dan menghantarkannya ke kerajaan Allah. Ayat Alkitab tentang tanda-tanda hari kiamat menurut Katolik juga terdapat dalam Matius bab 24 ayat 15-22 dan Lukas bab 21 ayat 20-33. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Hanya saja tidak ada penjelasan jelas kapan peristiwa itu akan terjadi. Namun, sebagai orang beriman, kita harus selalu siap siaga untuk menghadapi kedatangan Yesus tersebut dan percaya janji Tuhan bagi orang yang percaya. Sebelum akhir zaman benar-benar terjadi, Yesus akan memberikan petunjuk kepada umat manusia sebagai tanda-tanda hari kiamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.